Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Nur Kozani dengan NIM 1911111084, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah materi khusus PAI semester 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sholat. Apa sih itu sholat? Jadi pengertian sholat menurut bahasa adalah doa, rahmat, dan istighfar, sedangkan menurut isyara adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan harus memenuhi syarat yang ditentukan. Kemudian di sini ada syarat wajib sholat yang jumlahnya ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat balik, yang kelima sampainya dakwah Islam, yang keenam sejahtera anggota. Jadi, syarat wajib sholat di atas bagi umat Islam sangatlah diwajibkan untuk melaksanakan perintah tersebut. Sebaliknya, jika tidak menunaikannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Oleh sebab itu, dirikanlah sholat fardu 5 waktu untuk memenuhi perintah Allah. Selanjutnya di sini ada syarat sah sholat. Kalau yang tadi itu syarat wajib sholat. Jadi untuk syarat sah sholat ini ada 5. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu kembali. Kemudian yang kedua, suci dari badan, tempat, dan pakaian. Dalil bahwa sholat harus suci badan, tempat, dan pakaian ini seperti firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 4 yang artinya, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, apabila pakaian salah seorang dari kalian terkena darah haid, hendaklah ia mengeriknya, kemudian membasuhnya dengan air. Setelah itu ia boleh mengenakannya untuk sholat. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Rasulullah SAW sangatlah memperhatikan penampilan umatnya, termasuk saat ia masuk ke dalam masjid. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Yang keempat adalah memasuki waktu sholat. Sholat adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 sebagai berikut. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Dalam kitab Manhajus Salikin, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi rahimahullah menulis bahwa menghadap kiblat menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Ini seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 150 yang artinya yaitu, dan dari mana saja kamu keluar maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kemudian lanjut di sini ada rukun sholat. Jadi rukun sholat ini ada banyak, ada 13. Yang pertama niat, kemudian berdiri untuk sholat fardu bagi yang mampu, kemudian yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku serta tuma'ninah, yang keenam i'tidal serta tuma'ninah, kemudian yang ketujuh sujud 2 kali serta tuma'ninah, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud beserta tuma'ninah, yang kesembilan duduk akhir atau tahiyatul akhir, yang ke-10 membaca tasahud akhir, yang ke-11 bersolawat pada Nabi Muhammad, yang ke-12 salam, kemudian yang terakhir adalah tertib. Selanjutnya di sini ada macam-macam sholat wajib. Seperti yang sudah kita ketahui, sholat wajib itu jumlahnya ada 5. Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, yang kelima isya. Nah, untuk waktu-waktunya di sini, waktu-waktu sholat wajib itu yang pertama subuh dari munculnya fajar sampai terbitnya matahari. Untuk
Sholat zuhur atau yang kedua yaitu dari condongnya matahari sampai pada bayangan sepadan dengannya. Yang ketiga sholat asar yaitu dari berakhirnya sholat zuhur sampai pada terbenamnya matahari. Yang keempat sholat maghrib dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Yang kelima sholat isya dari hilangnya mega merah sampai dengan terbit fajar. Nah, di sini ada macam-macam sholat sunnah. Jadi, sholat sunnah yang pertama yaitu tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan ketika masuk masjid. Sebelum Anda duduk, sholat tahiyatul merupakan sholat yang menghormati masjid. Yang kedua, sholat duha. Jadi, sholat duha adalah sholat sunnah 2-12 rakaat yang dikerjakan ketika matahari telah naik sampai hampir memasuki waktu zuhur. Yang ketiga adalah sholat rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu atau sholat wajib. Terdapat 2 macam sholat rawatib, yakni sholat rawatib qobliyah yang dikerjakan sebelum sholat fardu atau ba'diyah yang dikerjakan setelahnya. Yang keempat yaitu sholat istikharah. Jadi sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat untuk meminta petunjuk yang baik. Jika kita sedang dihadapkan oleh 2 pilihan, waktu yang baik untuk melaksanakan sholat sunnah ini adalah 2/3 malam terakhir. Yang kelima adalah sholat hajat. Sholat hajat adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon agar hajat kita dikabulkan atau diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah ini dilakukan minimal 2 rakaat dan maksimal atau paling banyak 12 rakaat dengan salam di tiap 2 rakaat. Kemudian selanjutnya adalah sholat taubat. Untuk sholat taubat adalah sholat yang dilakukan setelah merasa berbuat dosa kepada Allah. Yang terakhir yaitu sholat tasbih adalah sholat sunnah sebanyak 4 rakaat yang dikerjakan pada siang hari dengan 1 salam atau malam hari dengan 2 salam. Sholat tasbih memiliki tata cara yang agak berbeda dengan sholat biasanya karena tiap gerakan diselingi bacaan tasbih sebanyak 10 kali atau 15 kali dengan total bacaan tasbih setiap sholatnya berjumlah 75. Yang terakhir yaitu yang membatalkan sholat. Apa saja sih yang membatalkan sholat? Yang pertama yaitu meninggalkan salah satu rukun atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna. Nah, yang kedua, meninggalkan salah satu syarat wajib maupun sahnya. Kemudian yang ketiga, sengaja berbicara. Yang keempat, banyak bergerak dengan sengaja. Biasanya tidak boleh lebih dari 3 kali atau 3 kali. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.